Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1206. Keluarga Zheng. Semuanya, silakan masuk. Zheng Ji mengundang Ye Shikai, Jiqian, dan yang lainnya untuk masuk. Upacara pengorbanan yang menegangkan akhirnya berakhir, dan Zheng Ji juga mengakhiri kekhawatiran besar di hatinya. Secara keseluruhan, semuanya berjalan lancar. Zheng Ji sudah menduga akan menghadapi bahaya, tetapi hanya beberapa anggota keluarga Zheng yang terluka. Dia tidak peduli dengan masalah ini. Paling-paling, dia hanya akan memberi kompensasi kepada keluarga-keluarga itu dengan sejumlah uang. Satu-satunya yang disayangkan adalah tetua Zhang meninggal dunia. Setelah Zheng Li mengetahui hal ini, ia mengungkapkan rasa sakit yang luar biasa. Meskipun Zheng Li hanya menghela nafas di depan orang luar, hanya putranya Zheng Ji yang tahu bahwa Zheng Li benar-benar sedih. Jika ia ingat dengan benar, tetua Zhang telah mengikuti Zheng Li sejak ia berusia 18 tahun. Ia dikenal dalam keluarga karena karakternya yang kuat, keberaniannya, keuletannya, kesetiaannya, dan keberaniannya. Total sudah 33 tahun, tetapi sangat disayangkan bahwa ia kehilangan integritasnya di tahun-tahun terakhirnya. Namun, bagi tetua Zhang, ia seharusnya mengantisipasi hasil ini sejak ia melayani Zheng Li. Zheng Li tentu saja marah. Ia menawarkan hadiah di depan semua orang. Siapapun yang dapat menangkap dalang akan diberi hadiah 50 juta yuan dan akan diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh keluarga Zheng. Inilah yang diimpikan banyak orang. Bahkan, Zheng Li diam-diam membentuk tim intelijen untuk menyelidiki dengan saksama sebab dan akibat insiden tersebut. Tuan Ye, Nona Ji, kali ini semua berkat kalian. Kalau tidak, bukan hanya tetua Zhang, tetapi bahkan aku pun akan berada dalam bahaya. Zheng Ji secara pribadi membuat secangkir teh untuk mereka berdua. Tuan Zheng, Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Operasi ini tidak hanya untuk membantu Anda, tetapi juga untuk pengaturan kita sendiri. Ye Shikai tersenyum licik, tebakan kita benar-benar menjadi kenyataan. Meskipun kita kehilangan banyak orang kali ini, perjalanan ini sepadan. Secara umum, Li Mei, Su Eming dan Bos Xing berkolusi dengan kekuatan internal keluarga Zheng dan ingin menyabotase upacara pengorbanan. Ye Shikai dan yang lainnya menebak dengan benar, dunia ini begitu sempit sehingga sudah menjadi hal yang biasa untuk bertemu musuh secara langsung. Dari sudut pandang lain, kali ini Ye Shikai bertarung dengan Li Mei dan Mutan Bos Xing. Mereka semua adalah musuh bebuyutannya, dan dia sudah lama ingin menyingkirkan mereka secepat mungkin, dan dia juga mendapatkan dukungan Zheng Ji tanpa imbalan apapun. Namun, jika lelaki tua itu tidak bertindak tepat waktu kali ini, semua orang akan berada dalam bahaya besar. Bagaimanapun, ini adalah Tiongkok, bukan wilayah istana dunia bawah. Tidak ada cara untuk memobilisasi begitu banyak orang, dan mereka pasti akan menderita kerugian saat bertarung dengan jumlah kecil melawan jumlah besar. Ngomong-ngomong, apakah ayahmu mengenali identitas lelaki tua itu? Jiqian bertanya, mengalihkan topik pembicaraan. Dia sangat percaya diri dengan keterampilan melukisnya. Jika Zheng Li benar-benar melihatnya, dia seharusnya bisa mengenalinya. Bukan itu masalahnya. Zheng Ji menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Ayahku dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak mengenal lelaki tua itu, dan dia tidak pernah mendengar bahwa keluarga Zheng memiliki penjaga makam. Ini tidak mungkin. Ye Shikai adalah orang pertama yang mengungkapkan keraguannya, dan dia tampak sangat bersemangat. Coba pikirkan, bagaimana mungkin makam keluarga yang telah dia jaga selama ini sebenarnya adalah orang asing, dan lelaki tua itu juga berkata terus terang bahwa dia adalah penjaga makam, dan dia tidak terlihat seperti pembohong. Itu benar. Kurasa lelaki tua ini pastilah seorang guru. Mengenai identitasnya, aku akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Zheng Ji menggelengkan kepalanya. Ye Shikai tidak meragukan kata-kata lelaki tua itu, tetapi mencurigai Zheng Li. Dia adalah rubah tua. 9 dari 10 kata-katanya salah, dan sisanya hanya bisa dipercaya setengahnya. Namun, dia tidak perlu berbohong kepada putranya sendiri. Sungguh tidak dapat dipercaya. Ye Shikai sedang minum teh hangat. Setelah operasi selesai, dia dan Jiqian harus membawa semua orang kembali ke Yanjing. Sisanya akan diserahkan kepada Zheng Ji. Bos. Tiba-tiba, Miehun bergegas masuk dari luar. Melihat Ye Shikai berbicara dengan Zheng Ji, dia menahan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja langsung, kata Ye Shikai terus terang. Saya baru saja menerima berita bahwa ada ledakan di rumah sakit Donghai. Sepertinya, ledakan itu ditujukan pada Ghost dan Gusin. Apa, mereka baik-baik saja? Ketika Ye Shikai mendengar ini, dia terkejut. Itu adalah rumah sakit, penuh sesak dengan orang-orang, dan hantu itu bukan lagi hantu yang sama. Dia adalah Guli, orang biasa dengan kekuatan batin. Mereka seharusnya baik-baik saja. Para penyelidik melihat mereka diselamatkan. Apa maksudmu seharusnya baik-baik saja? Cepat periksa lagi. Ketika Ye Shikai mendengar jawaban ini, dia tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak pada Miehun. Ya, aku akan pergi sekarang. Tuan Ye, jangan khawatir. Karena insiden ini terjadi di Laut Cina Timur, mengapa tidak membiarkan saya yang menanganinya?
Saya punya tenaga kerja di sini, dan akan lebih mudah bagi saya untuk menyelidikinya. Ini, aku harus merepotkanmu, Tuan Zeng. Ye Shikai mengangguk dan menarik Jiqian keluar. Seseorang, siapkan mobil dan pergi ke rumah sakit Donghai. Ali, apakah punggungmu masih sakit? Gusin duduk di samping, menatap hantu yang terbaring tak bergerak di tempat tidur dengan punggung terbalut perban. Karena luka bakar di punggungnya sangat luas, dia hanya bisa tidur tengkurap selama periode ini. Tidak apa-apa. Ghost tampak acuh tak acuh. Debu yang berceceran akibat ledakan itu memenuhi punggungnya. Namun, otot dan tulang seorang kultivator jauh lebih unggul daripada orang biasa. Fisiknya sangat kuat dan toleransinya terhadap rasa sakit secara alami tinggi. Saat dia membersihkan luka tadi, dia bahkan tidak menggunakan anestesi. Ghost secara alami takut terluka, tetapi dia lebih suka memiliki 10 luka lagi di punggungnya daripada satu lagi di Gusin. Selain itu, keduanya berhasil diselamatkan. Bukankah ini akhir yang terbaik? Ledakan, ledakan, ledakan. Tunggu sebentar, aku di sini. Gusin melangkah maju untuk membuka pintu, dan orang yang datang adalah Ye Shikai. Ku dengar Yu Guli terluka, jadi aku datang menjenguknya. Ye Shikai membawa sekeranjang buah. Dia tidak tahu siapa orang pertama yang membawa sekeranjang buah untuk menjenguk pasien. Baru saja di jalan, dia sangat ingin menjenguk Yu Guli, tetapi dia pikir tidak baik pulang dengan tangan hampa, jadi dia pergi ke toko buah untuk membeli satu. Namun, Gusin tampak enggan bertemu Ye Shikai. Tampaknya sejak dia muncul dalam kehidupan mereka, segala macam kemalangan pun terjadi. Di mata Gusin, Ye Shikai adalah dewa wabah. Puan Ye, Nona Ji, ini Anda. Hantu itu tampaknya tidak terlalu jijik saat melihat para pendatang baru. Siapapun yang datang adalah tamu, apalagi teman lama. Guli, aku membawakanmu salep terbaik. Setelah kau mengoleskannya, luka bekas luka bakar tidak hanya akan sembuh dengan cepat, tetapi juga tidak akan meninggalkan bekas. Ye Shikai masuk dan meletakkan botol hitam kecil di atas meja. Bagus sekali. Aku khawatir dengan masalah bekas luka itu. Kalau aku meninggalkan bekas luka, itu akan sangat buruk. Canda si hantu. Bab 1207. Apalagi yang ingin kau lakukan? Gusin berkata dengan dingin. Siner, kamu keluar dulu. Hantu itu memberi isyarat pada Gusin untuk tenang, berpura-pura mengatakan ingin makan, dan mengajaknya keluar untuk membeli bahan makanan. Awalnya, Ye Shikai berharap ledakan itu dapat membangkitkan ingatan Ghost. Seiring penyelidikan yang semakin mendalam, kebenaran tentang amnesia Ghost dan kematian semua pengawal bulan pun terungkap. Awalnya, Ye Shikai menduga bahwa kekuatan ledakan tabung gas tidak cukup untuk meratakan seluruh rumah sewa. Setelah diselidiki, ia menemukan jejak bahan peledak berkekuatan tinggi di tempat kejadian, sehingga situasinya dapat disimpulkan secara kasar. Jadi kali ini terjadi ledakan di rumah sakit, dan Ghost melihat kejadian aslinya mungkin akan merangsang sarafnya dan memulihkan ingatannya. Namun sekarang tampaknya ini hanya angan-angan Ye Shikai. Ye Shikai masih menyimpan ramuan yang terbuat dari teratai salju gunung putih di cincin penyimpanannya. Mungkin seperti yang dikatakan Peramal Dubutianke, semuanya adalah takdir. Ghost memiliki takdirnya sendiri, dan Gusin adalah orang yang ditakdirkan untuk ditemuinya. Krisis di rumah sakit kali ini jelas ditujukan pada Siner. Keduanya terdiam cukup lama, dan Ghost akhirnya berbicara untuk memecah suasana canggung. Ya, ini jelas. Ye Shikai juga memahami masalah ini secara garis besar. Dua bahan peledak yang disembunyikan di rumah sakit itu sama-sama merupakan bahan peledak berkekuatan tinggi. Yang diikatkan ke Gusin tidak sekuat itu, tetapi yang disembunyikan di langit-langit adalah pembunuh yang sebenarnya. Gusin dipanggil ke Bamsal 601 oleh orang misterius, dan bom keseimbangan dipasang. Bom itu lebih ditujukan pada Ghost daripada Gusin. Pertama, ada begitu banyak perawat di rumah sakit, tetapi Gusin yang dipilih. Itu jelas disengaja karena hubungan antara Ghost dan Gusin diketahui seluruh rumah sakit. Jika Gusin dalam bahaya, Ghost pasti akan mempertaruhkan nyawanya sendiri dan mengikat bom itu ke Gusin, yang akan jauh lebih efektif daripada mengikatnya ke Ghost sendiri. Kedua, Gusin hanyalah seorang perawat kecil, dan meskipun Ghost mengubah namanya menjadi Guli, identitasnya sebagai orang kedua yang memegang komando Istana Dunia Bawah akan terungkap setelah sedikit penyelidikan. Dia adalah ikan besar. Satu-satunya yang akan melakukan ini adalah Bos Xing, Li Mei, dan Sue Ming. Mereka adalah musuh bebuyutan Istana Dunia Bawah. Sekarang hantu itu tidak memiliki penjaga rahasia untuk melindunginya dan tidak memiliki rasa waspada, inilah saat terbaik untuk mengambil tindakan. Kedua pria dewasa itu masing-masing menyalakan sebatang rokok dan mengobrol sebentar-sebentar. Setelah kejadian ini, meskipun Ghost sangat gembira karena selamat dari bencana, ia juga khawatir tentang masa depan. Kali ini ia menyelamatkan Gusin, tetapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Hanya dalam waktu 1 bulan, Gusin diculik lagi karena dia, dan kali ini sebuah bom diikatkan padanya. Lalu lain kali, mungkin dia akan membunuhnya secara langsung. Ghost tidak berani membayangkan, jika suatu hari dia mendengar berita Gusin meninggal dengan kejam, dia pasti akan pingsan.
Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan mereka berdua adalah dengan mengetahui semuanya, atau bahkan menghilangkan ancaman tersebut. Baiklah, pergilah dulu. Rawat lukamu dengan baik. Yesike tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar pintu. Puan Ye, mohon tunggu sebentar. Tiba-tiba, hantu itu memanggil Yesike. Kamu punya hal lain yang harus dilakukan. Saya mendengar bahwa ada pil yang terbuat dari teratai salju Gunung Putih terakhir kali. Saya ingin tahu apakah Anda masih menyimpannya. Setengah jam kemudian. Ali, aku membuatkan iga babi panggang kesukaanmu. Ketika Gusin kembali lagi, hanya Ghost yang tersisa di bangsal, dan Yesike tampaknya sudah pergi. Siner, tolong sisihkan makanannya. Hantu itu mengangkat kepalanya, dan tatapannya tampak berbeda dari biasanya. Ada apa? Apa kamu merasa tidak enak badan? Gusin merasakan ada yang tidak beres dengan Ghost dan melangkah maju untuk membantunya keluar dari bangsal. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku hanya perlu istirahat sebentar. Ghost menggelengkan kepalanya, berdiri dari tempat tidur, membuka ikatan perban, dan benar-benar melepaskan perban satu persatu di depan Gusin. Apa yang kau lakukan? Perbannya baru saja dipasang dan kau begitu terburu-buru untuk melepaskannya. Gusin segera menghentikannya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Ghost menggelengkan kepalanya. Setelah melepas perban, Gusin terkejut menemukan bahwa punggungnya, yang awalnya penuh bekas luka, hampir sembuh. Bahkan beberapa bekas luka kecil sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Salep ini benar-benar ajaib. Sekarang, Gusin akhirnya mengerti niat baik Yesike. Tampaknya salep yang diberikannya benar-benar memiliki efek ajaib. Siner, kita keluar dari rumah sakit nanti saja. Ini hanya luka ringan dan kamu bisa pulih di rumah, kata Ghost dengan ringan. Oh, tidak apa-apa, tapi rumah sakitnya masih perlu direnovasi, jadi periode waktu ini setara dengan liburan. Kalau begitu, mari kita melakukan perjalanan yang menyenangkan. Laut Cina Timur, pangkalan Istana Dunia Bawah. Apa, hantu itu sudah pulih ingatannya? Semua orang berseru. Bahkan Jikian, yang selalu tenang, menatap Yesike dengan kaget. Benar sekali, dia meminum ramuan teratai salju Gunung Putih dan ingatannya telah pulih. Yesike tampak sangat tenang dan mengangguk sedikit. Benar-benar hebat. Moji berteriak dengan gembira, sekarang, kita semua berkumpul bersama. Jikian juga merasa lega setelah mendengar ini. Kepercayaan otak Istana Dunia Bawah telah kembali, dan tekanan pada semua orang berkurang sekaligus. Yang terpenting adalah bahwa Ghost benar-benar setia kepada Yesike, dan kekuatan Istana Dunia Bawah tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Selain itu, Jikian secara pribadi memimpin orang-orang ke Baisan dan hampir kehilangan nyawanya. Dia akhirnya mendapatkan teratai salju Baisan, tetapi pada akhirnya, Ghost sama sekali tidak ingin memulihkan ingatannya. Dia pikir itu adalah perjalanan yang sia-sia, tetapi sekarang tampaknya itu akhirnya sepadan dengan perjalanan itu. Tapi, di mana dia? Tanya Miehun penasaran, dan semua orang tiba-tiba terdiam. Ya, kemana dia pergi? Jika hantu itu sudah pulih ingatannya, dia mungkin akan memeluk semua orang dengan gembira. Apa yang terjadi? Apakah ingatannya sudah pulih? Melihat Yesike yang lambat menjawab, Jikian perlahan duduk di sampingnya dan bertanya. Sudah ditemukan kembali, tetapi itu tidak berarti kenangan antara dia dan Gusin hilang. Yesike menghela napas dan berkata, ya, orang yang amnesia memang bisa mendapatkan kembali ingatannya, tetapi itu tidak berarti melupakan kenangan saat ini. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan hantu itu ketika dia mengingat semua yang terjadi sebelumnya dan mengingat pengalaman hidupnya bersama Gusin. Cintanya pada Gusin sudah lama tak terlupakan, tetapi dia juga ingat bahwa dia adalah otak Istana Dunia Bawah dan harus berjuang berdampingan dengan saudara-saudaranya. Pengalaman yang bertentangan dan kontradiktif ini pasti sulit diterimanya. Apa maksudmu dengan itu? Jikian terus bertanya. Saya memberinya hak untuk memilih. Jika dia bersedia kembali, saya akan menyambutnya kapan saja. Jika dia tidak ingin kembali dan ingin menjalani kehidupan yang baik bersama Gusin, saya tidak akan pernah ikut campur. Bab 1208. Semua orang saling memandang dan tidak mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Ghost adalah saudara yang telah mengikuti mereka selama bertahun-tahun. Jika saudara mereka bisa hidup bahagia, mereka seharusnya bahagia dan memberkati mereka. Semua orang yang hadir bukanlah orang yang sok, terutama Moji Miehun, yang memiliki kepribadian yang berani dan lugas dan tidak suka terlalu banyak mencurahkan energi pada perasaan sedih, tetapi pada saat ini, mereka semua terdiam. Mereka tentu saja tidak ingin Ghost pergi seperti ini, tetapi pada saat ini, mereka tidak bisa menahan perasaan sedih. Bos benar, pilihan seharusnya ada di tangan Ghost. Bagaimanapun, dia sudah mengingat kita sekarang, jadi kita hanya perlu berhenti salah paham. Miehun berkata dengan keras, dan Jikian mengangguk setuju. Semua orang harus menghormati keputusan Ghost. Sebenarnya, Yesike sangat memahami hal ini. Ketika dia sudah memiliki Su Qingyu di sisinya dan ingin menikmati cinta, dia terlibat dalam urusan Istana Dunia Bawah. Dia tidak bisa mengurus keduanya.
Su Qingyu bahkan berada dalam bahaya karena istana dunia bawah. Sekarang Ghost hanya mengikuti jalan lamanya. Ye Shikai tidak ingin pengalamannya terulang pada hantu. Gu Xin juga gadis baik yang langka. Setidaknya menurut Ye Shikai, tidak mudah menemukan gadis muda yang tidak materialistis, menghargai perasaan, tidak akan pernah meninggalkanmu di saat kritis hidup dan mati, dan berpenampilan baik. Jika kita melihat keseluruhan dunia bawah tanah, secara umum hanya ada dua keadaan, satu adalah kematian, dan yang lainnya adalah dalam perjalanan menuju kematian. Ye Shikai telah mencoba untuk menuntun dirinya dan saudara-saudaranya ke jalan ketiga, yaitu pensiun setelah sukses. Baiklah, mari kita bicarakan rencana selanjutnya. Melihat semua orang dalam suasana hati yang buruk, Ye Shikai bertepuk tangan dan memberi isyarat kepada semua orang untuk berkonsentrasi. Sekarang urusan keluarga Zheng sudah beres. Mengenai urusan keluarga Zheng, kita tidak perlu khawatir lagi. Puan Zheng tentu akan mengurusnya. Bos, bagaimana dengan masalah Bos Xing? Dilihat dari situasi saat ini, rencana HST tidak pernah berhenti, dan begitu banyak mutan telah muncul kali ini. Aku khawatir. Jika kita tidak peduli, akan sangat sulit untuk menghadapinya lain kali. Moji mengungkapkan kekhawatirannya. Jumlah mutan yang banyak ini benar-benar membuat semua orang pusing, tetapi lain kali, itu pasti akan lebih sulit. Kita abaikan saja proyek HST. Ucap Ye Shikai dengan nada terkejut. Setelah dia mengatakan ini, bukan hanya Miehun dan Moji, tetapi bahkan Jiqian menatap Ye Shikai dengan mata terkejut. Semua orang mulai ragu apakah mereka salah dengar. Tampaknya mereka tidak dapat memahami keputusan Ye Shikai. Istana dunia bawah telah membayar terlalu mahal untuk masalah ini. Aku tidak ingin saudara-saudaraku mati karena hal ini. Ini. Baiklah, ini keputusanku, jalankan saja. Ye Shikai menolak semua keberatan dan tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Faktanya, semua orang tahu bahwa jika mereka ingin membuang proyek HST sepenuhnya, itu tidak hanya akan menghabiskan banyak tenaga kerja dan sumber daya material, tetapi mungkin tidak akan berhasil. Tetapi justru karena begitu banyak yang telah dikorbankan pada tahap awal, semua orang merasa sangat disayangkan, dan bahkan tidak mau, untuk meninggalkannya sepenuhnya sekaligus. Jika orang lain, saya khawatir tidak ada yang mau, tetapi Ye Shikai tahu betul bahwa semakin dalam dia terlibat, semakin besar kerugiannya. Pada langkah terakhir, dia akan terjebak begitu dalam sehingga dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Apakah kamu membuat keputusan ini karena insiden hantu? Ye Shikai berdiri di balkon, melihat pemandangan di pegunungan dan hutan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Dia berbalik dan melihat bahwa orang yang datang adalah Jiqian. Seperti semua orang tahu, Ghost datang ke Laut Cina Timur untuk menyelidiki proyek HST, tetapi dia hampir kehilangan nyawanya. Itulah sebagian alasannya. Ye Shikai mengangguk, mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan mulai menghisapnya. Lalu apakah ada yang lainnya? Qian, tidakkah menurutmu kita melakukan pekerjaan yang tidak berguna? Ye Shikai tiba-tiba berbalik, mematikan rokok yang baru saja dinyalakannya, dan berbicara dengan nada serius. Bagaimana apanya? Sudah setengah tahun sejak Bos Xing mulai menyelidiki proyek HST, tapi selain mengorbankan para penjaga rahasia, apa yang sudah kita dapatkan? Ye Shikai menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Tidak, kita bisa bilang kita tidak mendapatkan apa-apa. Ye Shikai berteriak, kita telah melenyapkan mutan pertama, tetapi satu demi satu, mereka muncul lagi. Sekarang kita bahkan tidak tahu di mana markas mereka. Mungkin, Bos Xing punya cara khusus, atau dalang dibaliknya punya metode khusus. Jiqian menghibur. Lupakan saja. Aku tidak ingin peduli dengan ini. Karena aku adalah penguasa istana dunia bawah, pertama-tama aku harus memastikan bahwa istana dunia bawah tidak akan terbalik. Ye Shikai melambaikan tangannya dan melanjutkan, sejujurnya, aku sudah memikirkannya sejak lama. Selain meninggalkan pangkalan di Yanjing, semua personel lainnya akan ditarik ke markas besar istana dunia bawah. Apa, kamu serius? Jiqian tampak serius, menatapnya dengan mata tertuju. Tentu saja, aku sudah memikirkan ini sepanjang malam, jadi mari kita lakukan saja. Baiklah, karena kamu sudah membuat keputusan, aku tentu akan membantumu. Jiqian menjawab dengan tegas. Apa maksudmu? Jangan lupa, aku sekarang adalah putri tertua dari keluarga Ji. Jika kau ingin menyelidikinya, itu jauh lebih mudah bagiku daripada bagimu. Qian, karena kamu sudah kembali ke rumah sekarang, apakah kamu pernah berpikir untuk menyerahkan urusan kuil bulan kepada Selina? Ye Shikai tiba-tiba bertanya. Tentu saja ada, tetapi meskipun Selina dapat menangani masalah dalam skala besar, dia tetap tidak dapat menjaga hubungan dengan semua pihak. Aku akan mengajarinya hal ini. Di sisi lain, meskipun kuil bulan memiliki banyak orang, kuil itu tidak memiliki pemimpin. Aku berencana untuk merekrut sekelompok orang kepercayaan dan kemudian secara bertahap menyerahkan urusan itu kepada Selina. Jadi, Anda sudah lama menginginkan rencana pensiun. Ye Shikai bercanda sambil tersenyum kecut. Ada apa? Kau tidak apa-apa? Jiqian bertanya balik. Sedangkan untukku, aku tidak punya rencana seperti itu untuk saat ini. Kelompok kakak-kakak ini masih kekurangan pemimpin.
Ngomong-ngomong, Ghost dulunya adalah kandidat yang menurut Yesike memiliki kualitas kepemimpinan paling tinggi, dan dia juga merupakan otak kepercayaan Istana Dunia Bawah, tetapi sekarang kandidat ini mungkin harus diganti. Selain dia, Nightmare adalah pilihan kedua. Dia tenang, tegas, berpendirian, dan sangat kuat. Dia juga memiliki prestise yang sangat tinggi di Istana Dunia Bawah. Namun, dalam hal kebijaksanaan dan pandangan ke depan, dia masih belum sebaik Ghost. Nightmare adalah jenderal yang berbakat, tetapi bukan seorang komandan. Bos, sesuai instruksi Anda, saudara-saudara sudah mengemasi barang bawaan mereka. Kapan kita akan berangkat? Saat ini, Miehun menyeret tas berisi barang bawaan ke atas. Tunggu sebentar, aku harus menunggu orang lain. Yesike melihat arlojinya. Dia akan segera datang. Bab 1209. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan Yesike ketika ia mengumumkan bahwa ia akan menarik sebagian besar staf Istana Dunia Bawah kembali ke markas. Mungkin bagi sebagian besar staf dari markas Istana Dunia Bawah, ini hanyalah perjalanan kerja ke Tiongkok. Namun, bagi Yesike, yang telah kembali ke Tiongkok selama setahun, ini adalah pengalaman yang tak terlupakan. Apa yang terjadi tahun ini bahkan lebih tak terlupakan daripada tahun-tahun yang telah ia habiskan di Eropa. Tentu saja, sekarang setelah dia menikah dengan Chen Yuxin, dia secara alami ditakdirkan untuk tinggal di Yanjing dan diganggu oleh banyak hal. Inilah sebabnya dia telah mencari penerus di Istana Dunia Bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Tamu-tamuku sudah datang. Yesike bergumam, berdiri dari kursi di balkon, berbalik dan turun ke bawah. Jiqian dan Miehun juga mengikutinya turun ke bawah. Lokasi yang disediakan oleh Zheng Ji sangat tersembunyi. Sebagai markas komando Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan, pemilihan lokasi sangatlah penting. Oleh karena itu, biasanya tidak ada yang akan datang berkunjung, kecuali Yesike mengungkapkan alamatnya. Puan Hantu, Puan Hantu. Sebelum dia sampai di lantai bawah, Yesike mendengar beberapa pengawal rahasia memanggil nama Ghost dengan hormat. Benar saja, tamu yang dia tunggu adalah Ghost. Bos, lama tidak bertemu. Kata-kata yang sudah lama tak terlihat ini membuat Yesike, yang biasanya tidak suka berpura-pura, begitu bersemangat hingga hampir menangis. Kali ini, semuanya penuh dengan liku-liku, dan pengalaman hantu itu dapat ditulis menjadi naskah film. Kakak, kamu akhirnya kembali. Keduanya berpelukan, dan Yesike meminta Ghost untuk duduk. Haha, Ghost, aku tahu kamu baik-baik saja. Miehun dan Moji pun berteriak kegirangan saat melihat Ghost. Semuanya, kali ini banyak sekali hal yang terjadi, dan aku telah menyebabkan masalah bagi Istana Dunia Bawah. Hantu itu tampaknya telah mengetahui berbagai hal yang dialami Istana Dunia Bawah selama periode ini, dari saat Jiqian memimpin tim kebaisan dan nyaris lolos dari kematian, hingga saat mereka tiba di Laut Cina Timur dan pengalaman dengan keluarga Zheng. Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan telah menderita kerugian besar. Bagaimana kabar adik iparmu? Sebelum Ghost pulih ingatannya, Yesike tidak berani memanggilnya saudara laki-lakinya. Namun sekarang setelah ingatannya pulih, Yesike tidak sopan dan langsung memanggil Gusin sebagai adik iparnya. Setidaknya untuk saat ini, semua orang mengagumi Gusin. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, Ghost dan Gusin harus segera menikah. Siner baik-baik saja, tapi aku tidak memberitahunya bahwa ingatanku sudah pulih. Ghost berbicara dengan ragu-ragu. Kesenjangan antara dua pengalaman sebelum dan sesudah kehilangan ingatannya terlalu besar, seolah-olah keduanya adalah air dan api yang tidak cocok satu sama lain. Di satu sisi adalah ahli strategi militer yang menyusun strategi di dunia bawah tanah, dan di sisi lain adalah pemuda yang bekerja sebagai penjaga keamanan di rumah sakit Donghai dan menjalani kehidupan yang damai. Mereka adalah dua kepribadian yang sangat berbeda. Sejujurnya, Ghost butuh waktu lama untuk menerima kenyataan setelah ingatannya pulih. Yah, kupikir lebih baik tidak memberitahunya, gumam Yesike. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Entah mengapa, setelah 1 atau 2 bulan, semua orang tidak memiliki bahasa yang sama. Mungkin karena tidak ada yang ingin mengangkat suatu topik. Bagaimana, apakah kamu sudah memikirkannya? Akhirnya, topik ini diangkat oleh Yesike. Hati semua orang terangkat, dan mereka semua menatap hantu itu, menunggu jawabannya. Bos. Tiba-tiba, hantu itu berlutut dengan satu kaki dan meletakkan lengannya di dada. Ini adalah postur penghormatan dari dunia bawah. Namun, saat ini, hantu yang biasanya kuat itu malah mulai tersedak. Bos, aku minta maaf pada Istana Dunia Bawah. Kata hantu itu sambil terisak. Dia tahu betapa pentingnya posisi yang dipegangnya di Istana Dunia Bawah. Tentu saja, dia juga tahu betapa besar kerugian yang akan diderita Istana Dunia Bawah karena kepergiannya. Semua upaya yang dilakukan oleh semua orang sejak saat dia kehilangan ingatannya akan sia-sia. Baiklah, berdirilah. Yesike sendiri yang menariknya berdiri. Sejujurnya, dia tidak pernah menyangka bahwa semua orang akan mengikutinya dengan sepenuh hati. Jika mereka dapat membantunya di saat-saat kritis, mereka akan menjadi saudara dan orang-orang yang mulia. Begitu pula,
Yesike dan semua orang membantu hantu itu memulihkan ingatannya, bukan agar dia dapat terus bekerja untuk Istana Dunia Bawah, tetapi karena persahabatan. Sebenarnya, kami sudah memikirkannya. Yesike menghibur. Pantom, kamu adalah saudara kami. Bahkan, kami semua mendoakan yang terbaik untukmu dan adik iparmu. Nyeun juga menimpali, jangan lupa undang kami di hari pernikahanmu. Benar sekali. Saat waktunya tiba, aku pasti akan memberimu angpau besar. Moji juga berkata. Saat semua orang berbicara satu demi satu, suasana akhirnya menjadi jauh lebih santai. Meskipun Ghost berencana untuk tinggal bersama Gusin di Donghai, sekarang setelah ingatannya pulih, Yesike bisa mendapatkan banyak jawaban darinya. Hantu, apakah kamu masih ingat apa yang terjadi ketika kecelakaan terjadi di rumah sewa? Yesike mengajukan pertanyaan yang membingungkan semua orang. Dalam situasi saat itu, selain hantu, ada lebih dari 20 pengawal bulan. Bahkan jika mereka diserang, tidak semuanya seharusnya terbunuh. Jikian juga berkonsentrasi. Bagaimanapun, pengawal bulan adalah bawahannya. Oh, aku ingat semuanya. Hantu itu menggertakkan giginya dan mengingat, tampak kesakitan. Tiba-tiba, dia berteriak dan membanting tangannya ke meja. Di antara 20 pengawal yang sedang menjalankan misi, ada yang memberontak. Ucap Ghost dengan nada terkejut, dan kali ini Jikian benar-benar terkejut. Apa? Ada pengkhianat di antara pengawal bulan? Ya, dan jumlahnya lebih dari 1. Sepertinya jumlahnya sekitar 7 atau 8. Hantu itu sepertinya samar-samar mengingat hal ini. Total ada 20 orang, 7 atau 8 di antaranya adalah pengkhianat. Semua orang saling memandang dengan bingung. Tidak heran. Bahkan Ghost akan jatuh ke selokan. Bayangkan setengah dari anak buahmu adalah agen rahasia yang ingin merenggut nyawamu kapan saja. Sungguh mengerikan untuk memikirkannya. Jika Ghost tidak waspada untuk menemukan petunjuk di awal, mungkin itu bukan hanya amnesia. Kami bertengkar di rumah sewa, dan kemudian sesuatu terjadi. Ghost tidak dapat mengingat beberapa detail lagi, tetapi semua orang memahami situasi umumnya. Wajah Jikian pucat pasi, dan semua orang samar-samar bisa merasakan kemarahan yang terpancar darinya. Jika Selena, bukan Yesike dan orang-orang dari Istana Dunia Bawah, Jikian mungkin akan marah dan mengumpat. Para pengawal bulan adalah orang kepercayaannya yang paling elit, namun, di antara 20 pengawal bulan yang bekerja sama dengan Ghost, setengah dari mereka adalah pengkhianat. Jikian tentu saja sangat marah. Tentu saja, ini mungkin merupakan pengaturan yang disengaja oleh pasukan di balik layar untuk menghadapi Ghost, tetapi siapa yang dapat menjamin bahwa tidak ada satupun pengkhianat di tim pengawal bulan saat ini? Hal terpenting adalah rasa bersalah Jikian setelah mengetahui kebenarannya. Jika tidak ada pengkhianat di antara pengawal bulan, Ghost tidak akan terluka dan kehilangan ingatannya. Bab 1210. Ini bukan salah Jikian. Hampir semua pasukan menggunakan identitas rahasia, termasuk Istana Dunia Bawah. Personel intelijen tersembunyi itu bahkan telah menyusup ke kamp pasukan musuh, kalau tidak, bagaimana Istana Dunia Bawah bisa mendapatkan data dan informasi itu? Namun, hanya ada sedikit penyusupan rahasia di antara para pejuang, apalagi menyusup ke setengah dari mereka sekaligus. Jika ini benar, operasi itu akan gagal total bahkan sebelum dimulai. Jikian telah memutuskan untuk melakukan penyelidikan internal menyeluruh setelah kembali. Hantu, aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Jikian berkata dengan tegas. Saat berbicara, dia sudah mengirim berita itu ke Selena. Tampaknya kuil bulan akan mengalami pembersihan besar-besaran. Sebenarnya, situasinya seharusnya tidak seserius itu. Pihak lain jelas ingin menyerangku, jadi ada begitu banyak pengkhianat di antara 20 orang itu. Kurasa ini tidak mewakili seluruh kuil bulan. Kau tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Ini adalah urusan internal kuil bulan. Jikian menggelengkan kepalanya. Kali ini dia bertekad untuk menangani pembersihan rumah. Sejujurnya, tidak mudah untuk menyusup ke kekuatan seperti kuil bulan. Dibandingkan dengan keluarga kaya dan berkuasa yang telah lama mengakar di Tiongkok, Istana Dunia Bawah dan kuil bulan dapat dikatakan sebagai pendatang baru, jadi wajar saja jika lebih sedikit orang yang mengenal mereka. Masuk akal jika menyusup lebih sulit, tetapi kenyataannya sering kali mengejutkan. Ngomong-ngomong, kapan kalian akan menikah? Yesike mengalihkan topik pembicaraan. Suasana di antara kerumunan itu sedikit menyedihkan. Hantu itu memulihkan ingatannya, yang merupakan hal yang baik bagi semua orang. Yah, aku masih harus bekerja untuk sementara waktu. Ghost tidak dapat menahan rasa malu ketika mendengar ini. Ketika dia berada di Istana Hades, tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa Ghost, yang selalu menjauhi wanita, suatu hari akan jatuh cinta atau semacamnya. Dalam masyarakat saat ini, uang, mobil, dan rumah mungkin merupakan syarat yang sulit bagi pria untuk menikah, tetapi Gu Xin tidak terlalu mementingkan hal-hal materi. Dia adalah seorang mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Donghai dan sekarang memiliki pekerjaan tetap di rumah sakit. Ayah Gu Xin, Gu Jian, adalah seorang dokter hebat dan orang kelas menengah di kota besar Donghai. Selain itu,
baik ayah maupun anak perempuan sangat puas dengan Ghost, jadi mereka tidak bersikeras untuk memiliki mobil dan rumah, tetapi Ghost masih berharap untuk tinggal bersama Gusin untuk sementara waktu sebelum menikah, yang dapat dianggap sebagai proses berpacaran. Bagaimanapun juga, pernikahan kilat itu berisiko. Sebenarnya, Ghost memiliki simpanan yang besar di rekening luar negeri. Uang ini cukup baginya untuk menjalani kehidupan mewah dan berfoya-foya selama beberapa kehidupan, belum lagi banyaknya real estate. Namun, karena Ghost tidak memberitahu Gusin tentang pemulihan ingatannya, sikapnya jelas, yaitu mengucapkan selamat tinggal pada kepribadian masa lalunya. Jadi tentu saja dia tidak dapat menggunakan simpanan itu. Kalau tidak, jika Gusin bertanya, dia tidak akan punya cara untuk menjawab. Kita akhirnya berkumpul bersama, bagaimana kalau kita makan hotpot di sini malam ini? Yesike menyarankan saat langit berangsur-angsur menjadi gelap. Ini bisa dianggap sebagai perayaan bagi para hantu. Sayang sekali Nightmare tidak bisa datang dari markas besar Istana Dunia Bawah di Eropa, tetapi itu tidak masalah. Bagus sekali, aku jadi ingin sekali memakannya. Di rumah keluarga Zeng, Zhengli duduk di kursi kepala keluarga di aula, menunduk seperti seorang raja. Seluruh aula sunyi dan tampak sedikit menakutkan, bahkan lampunya redup. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, sesosok tubuh berjalan keluar dari pintu. Bagaimana? Bagaimana penanganannya? Zhengli tampaknya mengetahui identitas pengunjung itu dan berkata dengan ringan. Jangan khawatir, ayah. Mereka hanya ingin ganti rugi. Orang yang datang adalah Zheng Ji, dan mereka, yang disebutkannya tentu saja adalah keturunan kolateral keluarga Zheng yang terluka dalam upacara pengorbanan. Meskipun mereka terluka, bagaimanapun juga ada perbedaan antara anak sah dan tidak sah, jadi mereka tidak berani menuntut terlalu banyak. Paling-paling, mereka meminta uang. Apapun yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah besar. Orang-orang ini mudah dihadapi, tetapi masih ada masalah yang sulit dihadapi, lanjut Zhengli. Tentu saja saya mengerti. Saya sudah meminta seseorang untuk menyelidikinya. Jier, sebenarnya ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Tiba-tiba, Zhengli berdiri dari kursinya dan mengeluarkan sketsa yang telah digambar Ji Qian sebelumnya. Ayah, ini. Terakhir kali aku bilang kalau aku tidak kenal orang tua ini, aku berbohong padamu. Apa? Zheng Ji terkejut, tetapi tidak tampak terkejut. Dia selalu merasa bahwa ayahnya pasti mengenal lelaki tua ini, dan dari percakapan terakhir, dia juga memperhatikan ketidaknormalan dalam ekspresi Zhengli. Ini adalah tanda khas kebohongan. Tetapi dia tidak mengerti mengapa Zhengli ingin menipunya, dan siapa lelaki tua ini. Tentu saja ada alasan mengapa aku melakukan ini. Zhengli meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tampak serius. Ayah, siapakah orang tua ini? Kudengar kekuatan batinnya begitu kuat hingga ia bahkan dapat mengubah makhluk hidup menjadi abu dalam sekejap. Itu benar. Faktanya, dia sudah memiliki kekuatan batin seperti ini 30 tahun yang lalu. Keterampilannya seharusnya lebih maju sekarang. Apa, ayah kenal lelaki tua ini 30 tahun yang lalu. Hal ini benar-benar mengejutkan Zheng Ji. 30 tahun yang lalu, dia bahkan belum lahir, dan saat itu, Zhengli masih muda dan berusia 20-an. Ya, dia adalah yang paling berbakat dalam keluarganya. Apa, ayah, lelaki tua ini? Dia dari keluarga kita. Zheng Ji tercengang. Dia tidak percaya bahwa lelaki tua ini berasal dari keluarga Zheng. Tapi itu masuk akal, kalau tidak, mengapa dia menjaga makam di pemakaman keluarga? Hanya saja, Zheng Ji belum pernah melihatnya sebelumnya. Lagi pula, penjaga makam misterius ini bukanlah tipe keamanan yang berdiri di gerbang pemakaman, tetapi tipe yang tinggal di pegunungan dan jarang keluar. Tidak heran Zheng Ji tidak pernah melihat lelaki tua ini di semua upacara pengorbanan selama bertahun-tahun. Tampaknya dia sengaja tidak ingin terlihat. Umumnya, para petapa seperti ini tidak suka diganggu. Tidak mengherankan. Jika seluruh keluarga tahu bahwa ada petapa seperti itu yang tinggal di pegunungan di luar kota, mereka pasti akan mengunjunginya dengan membawa hadiah setiap hari. Bagaimana dia bisa melanjutkan praktiknya? Ayah, bisakah kau ceritakan lebih banyak? Zheng Ji tiba-tiba menjadi tertarik. Umumnya, setelah mereka dewasa, anak-anak keluarga Zheng akan memilih untuk bekerja di bisnis keluarga, atau memulai bisnis atau semacamnya. Namun, Zheng Ji tampaknya belum pernah mendengar ada anggota keluarga Zheng yang akan menjaga makam. Lagi pula, dia telah menjaga mausolem itu selama puluhan tahun. Orang tua ini seumuran dengan kakek buyutmu. Zhengli berkata dengan enteng, tetapi Zheng Ji kembali terkejut. Ini berarti bahwa orang tua ini jelas merupakan leluhur keluarga, dan usianya setidaknya lebih dari 100 tahun. Melihat sketsa ini, Zheng Ji tidak dapat membayangkan bahwa ini adalah seorang berusia 100 tahun. Bersambung.